Oleh karena di antara kewajiban yang Allah wajibkan pada kita adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan dua cara, dan secara umum kita mencintai sesuatu dengan dua sebab. Kita bisa mencintai seseorang dengan dua sebab. Sebab pertama, karena jasa orang tersebut kepada kita, semakin dia punya besar jasa kepada kita, kita semakin mencintainya. Yang kedua, karena orang itu memiliki sifat-sifat yang mulia sehingga membuat kita semakin cinta kepadanya. Kenapa kita mencintai orang tua? Karena kita tahu jasa orang tua kita kepada kita sangatlah besar. Dan Nabi SAW bersabda, misalnya tahadu tahabu, salinglah kalian beri hadiah maka kalian akan saling mencintai. Karena ketika orang beri hadiah kepada kita, secara tidak langsung dia punya jasa kepada kita. Semakin besar jasa seorang, semakin besar cinta kita kepada orang tersebut. Oleh karenanya wajar jika orang tua sangat kita cintai karena jasa orang tua sangat besar kepada kita. Dari sisi ini, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada kedua orang tua. Kenapa bisa demikian? Benar, jasa orang tua sangat besar karena dengan sebab kedua orang tua kita ada di atas muka bumi ini. Dan juga dengan jasa mereka kita bisa tumbuh besar dan berkembang dan berhasil. Di antaranya adalah jasa kedua orang tua. Kita bisa meraih kenikmatan duniawi dengan jasa kedua orang tua. Akan tapi jasa tersebut masih kalah dengan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang, berdakwah dengan diusir, dilukai, dihina, ya. Dengan jasa beliau maka kita mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mengenal sunnah-sunnah Nabi dia akan bahagia di dunia. Dia akan bahagia di dunia. Belum lagi dia akan bahagia di akhirat. Maka jika dibandingkan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita dibandingkan jasa kedua orang tua dalailun nubuwah artinya apa? Tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ada yang berupa tanda-tanda fisik yang konkret yang terlihat secara nyata, dan ada yang disebut dengan tanda-tanda kenabian maknawi, yaitu secara abstrak. Secara fisik Nabi SAW adalah seorang Nabi banyak, seperti terbelahnya rembulan, ya, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Rembulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW. Di antara tanda kenabian Nabi SAW, misalnya Rasulullah SAW Isra Mi'raj dalam waktu kurang dari satu malam. Ya. Ini juga di zaman tersebut tidak ada yang bisa melakukannya. Kurang satu malam Rasulullah SAW bisa melakukan perjalanan bukan cuma ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian balik kurang dari satu malam. Sampai ketika Rasulullah SAW pulang, maka sebagian orang Quraisy mengejek Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, kau dari mana? Maka Nabi cerita, saya dari Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh, kemudian saya balik lagi. Kata dia, wahai Muhammad, benar kau demikian pergi ke Masjidil Aqsa? Iya. Coba sebutkan kepadaku ciri-ciri Masjidil Aqsa. Mungkin pintunya berapa, jendelanya berapa. Nabi ke sana bukan mau selfie-selfie ya. Jadi Nabi SAW mungkin tidak perhatikan jumlah pintu, jumlah Rasulullah, tapi benar-benar cuma tidak sempat perhatian masalah itu. Maka dia tanya tentang hal yang bukan menjadi perhatian Nabi ketika Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW ke sana untuk sholat mengimami para Nabi. Kemudian naik ke langit ketujuh. Tapi subhanallah, Allah hadirkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi langsung. Maka Rasulullah langsung ceritakan Masjid Aqsa itu begini. Karena hadir di depan Nabi visualnya. Kemudian dia berkata, yang ini benar, yang lain salah katanya. Ini tetap ngeyel, mendustakan Nabi. Tapi Rasulullah SAW di antara mukjizatnya yang luar biasa adalah perjalanan dari barometer untuk menghadapi berbagai macam permasalahan problematika kehidupan dunia sampai hari kiamat. Sehingga sejarah Nabi diatur oleh Allah sedemikian rupa. Apapun yang mau masalah yang kita hadapi ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sejarahnya ini sendiri pun merupakan mukjizat. Yang ketiga, mukjizat maknawiyah adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi, dia tahu orang ini pasti utusan Tuhan. Siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi, dia tahu tidak mungkin orang bisa berakhlak seperti ini kecuali utusan Tuhan. Kenapa? Karena akhlak Nabi sendiri akhlak yang sangat luar biasa. Nah, itu yang akan kita bahas. Kita mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata orang,
tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita hanya mengenal Nabi, tapi kita tidak mengenal sejarahnya, tidak mengenal sifat-sifat dan perangainya. Kita berusaha mengenal, dan inilah ibadah. Saya ulangi lagi, karena cinta kepada Nabi lebih daripada diri kita sendiri, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Caranya bagaimana? Di antaranya dengan mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini saya ambil dari buku sirah Nabi. Ya. Jilid 1 mulai halaman 29 dan seterusnya, di pembahasan selayang pandang akhlak Rasulullah sallallahu kepada khuluqin, kemudian azim, 5 penekanan untuk menjelaskan akhlak Nabi adalah akhlak yang agung. Kalau kita artikan dengan bahasa kita, sungguh demi Allah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung. Karenanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi adalah Al-Quran. Bahkan ketika Allah bersumpah, ya, ketika menjelaskan tentang kebejatan kaum Nabi Lut, kata Allah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar dalam mabuk kepayang syahwat yang buat mereka terombang-ambing. Allah ketika itu berbicara tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Namun ketika Allah bersumpah, Allah tidak bersumpah dengan Nabi Lut. Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la amruka. Padahal kalau kita baca konteksnya tentang kisah Nabi Lut. Tapi ketika Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu maknanya wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad, dengan kehidupan Nabi Muhammad? Karena umur Nabi Muhammad semuanya teladan. Semua detik-detik kehidupan Nabi Muhammad adalah apa? Teladan. Tidak ada satu kegiatan Nabi yang tidak ada faedahnya. Semua kegiatan Nabi adalah apa? Teladan. Dan Allah telah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Oleh karenanya siapa yang pelajari sirah Nabi, dia akan tahu bagaimana surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu malaikat Jibril datang kemudian memeluk Nabi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan pertama, Iqra, bacalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Maka malaikat Jibril pun memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta balagha minnil jahd, sampai aku benar-benar sesak napas. Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril lepaskan aku. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, alaihissalam, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, saya tidak bisa baca sama sekali. Faghattani, maka dia pun melukku sampai aku sesak napas, tidak kuat. Padahal Nabi orang yang sangat kuat. Dan malaikat Jibril peluk dengan sangat kuat sampai Rasulullah sesak napas. Kemudian Rasulullah dilepaskan. Ini berlaku sampai 3 kali. Kata para ulama, untuk malaikat Jibril menjelaskan kepada Muhammad, kau tidak sedang bermimpi, ini di alam nyata. Kau tidak sedang bermimpi, ini di alam nyata, malaikat datang kepadamu. Akhirnya Rasulullah SAW didiktekan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Rasulullah SAW pun turun ke rumah istrinya Khadijah dengan kondisi ketakutan. Karena dia tidak pernah mengalami hal ini. Dia ketakutan sampai dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir keburukan menimpaku. Ada khilaf di kalangan para ulama apa makna keburukan tersebut. Ada yang mengatakan Rasulullah takut dia gila. Kenapa dia menghadapi kejadian yang luar biasa. Maka di situ Khadijah menenangkan Nabi dengan menyebutkan perangainya yang luar biasa. Padahal dia belum menjadi Nabi. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla fa wallahi abshir. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, tidak usah kau khawatir tentang dirimu. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau sama sekali. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau sungguh-sungguh selalu menyambung apa? Silaturahmi. Rasulullah SAW tidak pernah memutuskan silaturahmi. Ini sebelum dia jadi Nabi, apalagi kalau sudah jadi Nabi. Wa tasduqul hadis, engkau selalu jujur, enggak pernah bohong sedikit pun. Kita siapa yang enggak pernah bohong? Ada yang enggak pernah bohong? Bohong sama istri sering. Sama suami kadang-kadang. Sama teman apalagi.
wa tasduqul hadis, wa tahmilul kalla. Engkau bekerja keras untuk bantu orang lain. Wa taksibul ma'dum, bahkan ada orang tidak bisa bekerja, kau kerja untuk kasih nafkah buat dia. Ini Nabi belum menjadi Nabi loh. Apalagi kalau jadi Nabi, belum jadi Nabi seperti itu. Wa taksibul ma'dum, wa taqrid dhaif, kau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau selalu membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti kamu, wahai Muhammad, suamiku, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja akhlak seperti ini sudah luar biasa, padahal beliau belum menjadi seorang nabi. Dan Khadijah berdasarkan istiqra, dia mengamati kondisi sejarah manusia, orang seperti ini enggak mungkin dihinakan oleh Allah. Khadijah siapa yang kasih tahu dia bahwasanya kau tidak akan dihinakan suamiku oleh Allah, oleh Tuhan pencipta alam semesta? Karena Khadijah mengetahui sejarah manusia. Ada tokoh-tokoh manusia yang seperti ini tidak pernah dihinakan oleh Allah. Engkau tidak perlu takut wahai Muhammad, wahai suamiku. Jangan takut gila, jangan takut sakit, jangan takut sengsara. Kenapa? Karena engkau selalu menyambung silaturahmi, engkau selalu jujur, engkau selalu menjamu tamu, engkau selalu. Dan ini sudah menunjukkan tentang akhlak Nabi yang luar biasa. Ini belum menjadi Nabi, apalagi kalau sudah menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Baik, kita akan sebutkan beberapa contoh akhlak Nabi. Seperti sederhananya bagaimana akhlak Nabi sederhana terhadap makanan. Kita renungkan ini saja, bagaimana sikap Nabi terhadap makanan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar seorang Nabi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun, tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan; kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Renungkan ini saja. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, apa maksudnya Nabi tidak pernah mencela makanan? Nabi tidak pernah bilang kurang garam atau kelebihan garam, kemanisan atau kurang manis, tidak pernah seumur hidup. Kita mungkin enggak begitu, mustahil. Sebulan aja suruh begitu enggak mampu. Sebulan aja. Rasulullah kalau suka makan, kalau enggak suka tinggalkan. Saya renungkan ini saja. Ini sudah dalil bahwa ini seorang Nabi. Enggak mungkin kita bisa tahan mulut kalau enggak enak makanan. Enggak mungkin. Kita makanan pasti komentar. Jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Sudah kita komentari terus habis. Enggak, kurang enak ya, tapi habis. Dia bilang apa? Kurang enak. Nabi SAW tidak pernah komentar makanan. Bukan sehari dua hari, bukan 3 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Luar biasa kalau kita seorang wanita punya suami seperti ini, tidak pernah komentar makanan. Gimana mas makanannya? Kok nggak habis? Sampai katanya ada seorang ingin menangkan istrinya, maka dia pun komentari makanan, katanya, sayang makanan enak sekali hari ini, masya Allah. Mas kok nggak pernah muji makanan, hari ini baru muji makanan, ini makanan dari tetangga, bukan saya yang masak. Intinya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Bahkan yang lebih menakjubkan, ketika Rasulullah SAW diminta untuk komentar makanan. Suatu hari Rasulullah SAW makan dengan Khalid ibn Walid, kemudian makan dhab. Rasulullah SAW makan dhab, dihidangkan. Rasulullah SAW bertamu, kemudian dihidangkan dhab. Dhab itu apa? Kadal gurun, kadrun, kadal gurun. Tahu kadal kan? Kadal gurun, tapi dia boleh dimakan, ya, karena dia bukan karnivora. Ya. Kemudian dipotong-potong, dimasak, dihidangkan buat Nabi dan Khalid ibn Walid. Kemudian ada sebagian istri Nabi kasih tahu, mungkin Rasulullah tidak tahu, setelah dipotong mungkin bentuknya berubah. Kata sebagian istri, ya Rasulullah itu dhab. Akhirnya Rasulullah di meja, atau bukan di meja, sedang makan bersama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kemudian makan dengan lahap. Rasulullah tidak makan. Khalid bin Walid ketika melihat Nabi tidak makan, Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi, saya lihat kau tidak makan ya Rasulullah, aharamun hu, apakah dia haram ya Rasulullah? Di sinilah sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar kenapa tidak makan. Lihat bagaimana cara Nabi berkomentar sehingga tidak perlu mencela makanan, menakjubkan.
Kata Rasulullah SAW, la, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Ini kadal tidak ada di kampungku, maka saya tidak biasa makan makanan seperti ini. Dia tidak bilang, aduh, masa saya Nabi dihidangkan kadal. Kalau kita Ustaz, kambing dong, masa kadal. Jauh-jauh saya datang kasih kadal, yang benar aja. Nabi SAW tidak komentar. Disuruh komentar, dia tidak mencela makanan. Dia pilih kata-kata yang tidak mencela makanan. Yang penting tidak makan. Lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Ini tidak ada di negeri di kaumku, enggak ada. Artinya tidak biasa makan seperti ini. Maka saya tidak bisa makan hewan seperti ini. Selesai. Ini di antara akhlak Nabi SAW yang luar biasa terhadap makanan. Dan kita dapat di sebagian guru-guru kita bersafar dengan kita tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah. Enggak suka taruh aja udah. Berusaha menjalankan apa? Sunnah Nabi. Bukan seperti sebagian kita belagu ya. Sedikit-sedikit ini apa. Ini ulama aja yang enggak pernah makan suka makan, enggak makan ditinggal. Sebagian guru-guru kita seperti itu, tidak pernah mencela makanan sama sekali. Berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini contoh akhlak Nabi terhadap makanan yang menunjukkan mukjizat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Di antaranya Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Rahmatun muhdah adalah rahmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Maka rahmat Nabi terpancarkan dalam segala hal, ya. Di antaranya terhadap anak-anak. Rasulullah SAW sangat sayang kepada anak-anak. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW ketika sholat, beliau menggendong Umamah bintu Abil As. Umamah adalah cucu Nabi SAW dari anaknya, putrinya Zainab. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi, kemudian punya putri namanya Umamah. Dia sangat senang dengan kakeknya. Tapi Rasulullah SAW kalau tinggal bisa aja ke masjid, tapi rupanya anak ini pingin ikut kakeknya, maka Nabi ajak ketika salat. Rasulullah SAW gendong wa huwa hamilu Umamah. Dia gendong salat sambil menggendong Umamah. Kalau lagi sujud rukuk Rasulullah taruh ke bawah, kalau berdiri Rasulullah SAW gendong lagi. Sehingga pembahasan ulama banyak ketika itu. Muncul masalah fikih terkait masalah ini. Rasulullah SAW gendong salat fardu atau salat sunnah? Khilaf. Yang benar salat fardu. Kemudian timbul lagi permasalahan. Bagaimana kalau Umamah ada najis mungkin di pakaiannya? Ini bahas tentang bolehkah menggendong seorang bayi yang pakai pampers, boleh atau tidak. Ada masalah khilaf, masalah fikih dibangun dari masalah ini. Bolehkah bergerak dalam salat? Karena Rasulullah bergerak, ya enggak? Taruh, berdiri lagi, angkat lagi. Mau sujud, taruh lagi, berdiri, angkat lagi. Sehingga gara-gara ini timbul permasalahan fikih, pembahasan fikih di kalangan para ulama. Tapi intinya Rasulullah SAW tidak tega melihat cucunya nangis, maka dia gendong cucunya tersebut, dibawa dalam salat dan dilihat oleh para sahabat. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW ketika salat, Rasulullah SAW mengatakan, saya masuk salat dan saya ingin memperpanjang salatku. Fasami'tu buka as-sabi, tiba-tiba saya mendengar ada anak kecil sedang menangis dalam salat. Maka saya pun percepat apa? Salatku. Sebagai rahmat terhadap ibu anak ini, ya. Rasulullah SAW kalau salat panjang, ya, artinya wajar lah. Tapi ketika beliau salat, beliau mendengar suara anak kecil menangis, Rasulullah SAW tidak tega. Maka dia pun berpercepat apa? Salatnya. Kenapa? Sebagai bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Rasulullah SAW idza marra bisibyan sallama alaihim. Rasulullah SAW kalau melewati anak-anak, Rasulullah SAW yang duluan ucapkan salam kepada anak-anak. Subhanallah, dia pimpinan negara, mufti ketika itu, kepala negara, tapi kalau lewat anak-anak beliau beri salam kepada anak-anak. Bagaimana tawadhu beliau bahkan terhadap anak-anak. Demikian dalam hadis ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, khutbah Jumat, tiba-tiba datang Hasan dan Husain. Kemudian mereka terjatuh mungkin pakai baju baru, kesandung Rasulullah SAW turun dari mimbar, angkat dua cucunya, kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Luar biasa. Khutbah dihentikan demi untuk apa? Mengambil apa? Cucunya Hasan dan Husain. Demikian juga Rasulullah SAW suatu hari salat.
Kemudian ketika sedang sholat, tiba-tiba salah satu cucunya Hasan atau Husain naik di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sebagai kuda-kudaan. Nabi sedang sujud. Ketika Nabi sedang sujud, Nabi sujudnya lama. Sujud lama karena cucunya sedang naik di atas pundak Nabi untuk jadikan Nabi kuda-kudaan. Sampai seperawi hadis sang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Nabi kok sujud lama, maka diangkat kepala. Lihat. Ada apa? Ternyata ada anak kecil yang sedang naik di atas pundak Nabi. Setelah Nabi sholat, heboh. Tadi sujudnya lama sekali. Ada yang datang, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika sajdatan ataltaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaika. Ya Rasulullah, tadi di tengah-tengah salat engkau sujud lama sekali. Apakah ada sesuatu sampai sujud lama? Ataukah wahyu sedang turun sementara kau sedang sujud? Mungkin sedang turun surat Al-Baqarah, ya udah lama. Makanya Rasulullah tidak bangkit-bangkit. Ada apa gerangan? Kata Rasulullah SAW, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak ada apa-apa. Tidak ada wahyu turun, tidak terjadi masalah apa-apa. Walakin ibni hadza irtahalani fakarihtu an uajilahu hatta yaqdi hajatahu. Tetapi cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan aku tidak ingin membuat dia berhenti sampai dia puas. Rasulullah biarin aja, di kuda-kudaan lagi senang mungkin. Sudah stop, baru Rasulullah bangkit dari apa? Sujud. Subhanallah, Rasulullah SAW perhatikan perasaan cucunya. Cucunya lagi senang-senang naik kuda-kudaan. Kata Rasulullah, aku tidak suka memberhentikan dia sampai dia puas. Yang jadi korban sahabat semuanya, Pak. Sujudnya lama. Tapi bagaimana Rasulullah SAW perhatian terhadap perasaan cucunya tersebut? Kasih sayang kepada anak-anak. Kalau sebagian kita jadi imam, ada anak-anak begini, mungkin kita langsung lagi bikin malu Abi lagi sholat naik kayak gitu. Itu kalau kita ya. Rasulullah SAW tidak. Sampai sahabat sujud lama tidak jadi masalah ya. Di antara akhlak Nabi terhadap anak-anak, Rasulullah SAW kadang mengunjungi rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantu Nabi. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Menikah dengan seorang laki namanya Malik. Ya. Dan Malik ini meninggal dunia dalam kondisi kafir. Ummu Sulaim kemudian menikah dengan laki-laki lain namanya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Punya anak namanya Abu Umair. Abu Umair masih kecil, lebih kecil daripada Anas bin Malik, mungkin 4 tahun, 5 tahun. Dan dia punya burung yang dia pelihara. Ternyata burungnya mati. Dia sedih ketika burungnya mati. Rasulullah SAW kebetulan lagi ke rumah Anas bin Malik. Rasulullah SAW melihat adiknya Anas bin Malik, adik seibu, lain bapak. Sedih melihat burungnya. Namanya kita tahu anak-anak kalau punya burung kemudian mati, sedih atau tidak? Sedih. Kalau punya mainan rusak, sedih atau tidak? Sedih. Ya. Kayak kita kehilangan mobil. Bagi dia mobil rusak kita kan sedih banget ya. Digores sama kita sudah sedih luar biasa. Sakit hati digores, apalagi mobil apa? Tabrakan dan segalanya. Ini mati burungnya. Dan itu mainan dia. Apakah Rasulullah SAW biarkan begitu saja? Tidak. Rasulullah SAW sempatin untuk menghiburnya. Kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burungmu? Rasulullah ajak bicara, mungkin dia tidak paham. Tapi Rasulullah SAW ingin menyenangkan apa? Hatinya, luar biasa. Kalau kita mana peduli ya anak-anak kayak gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW sempatkan waktu untuk ngobrol dengan anak tersebut, untuk menghibur anak tersebut, padahal mungkin dia tidak begitu paham tentang kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, inilah di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Tentu masih banyak contohnya, ini sekedar contoh kecil tentang bagaimana akhlak luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anaknya. Baik. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu beliau. Kalau kita bicara tentang tawadhu Nabi maka luar biasa. Maka sangat luar biasa. Di antaranya misalnya dari sisi pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tampil beda dengan para sahabat. Apa yang dipakai para sahabat itu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada penampilan khusus. Makanya kalau ada orang datang dari luar, bingung Muhammad yang mana? Bingung karena semua orang pakaiannya sama. Kata Abu Dzar dan Abu Hurairah,
Karena Rasulullah sallam yajlisu baina ashabihi. Rasulullah sallam duduk di antara para sahabatnya. Fayaji'ul gharibu fala yadri ayyuhum huwa fatalabna ilaihi an naj'al lahu majlisan ya'rifuhu al-gharib. Kalau ada orang asing datang dari luar, tidak tahu mana Nabi di antara para sahabat. Karena tidak ada sorban khusus, tidak ada baju khusus, tidak ada songkok khusus, tidak ada, sama dengan yang lainnya. Sehingga kalau ada orang dari luar bingung, Muhammad yang mana? Maka kami pun minta kepada Nabi SAW agar dibuat majelis khusus. Sehingga kalau ada orang asing yang datang, idza atahu, tahu mana ya'rifuhu al-gharib idza atahu, maka ada orang asing datang langsung tahu, oh itu yang dimaksud Muhammad adalah itu. Fabanaina lahu dukkanan min tinin kana yajsul alaihi. Maka Rasulullah SAW pun dibuatkan tempat dari tanah liat untuk agak tinggi, Nabi duduk di situ. Seperti kalau zaman sekarang kita kursi, supaya kalau orang datang tahu ustadznya yang mana, paham? Karena kalau saya duduk di bawah nanti dipikir antum yang ustadznya. Karena jenggot antum lebih panjang daripada jenggot saya. Makanya duduk di kursi biar ketahuan saya ustadznya. Dulu belum zaman YouTube, saya masih ingat. Saya diantar sama teman naik mobil, teman saya jenggotnya segini. Mau ketemu dengan seorang udah telepon-teleponan. Kita ketemu langsung yang disapa teman saya. Assalamualaikum Ustaz. Belum zaman YouTube kita itu. Gitu ya, buktinya salah sangka kan. Makanya dibuat kursi supaya diketahui mana Pak Ustaznya. Maksud saya, Nabi SAW pakaiannya biasa aja. Tidak ada beda dengan para sahabat. Tawadhu. Bukan karena dia pimpinan negara, bukan karena dia mufti, kemudian dia pakai pakaian yang lain daripada yang lainnya. Bahkan menakjubkan ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Siapa yang menemani Nabi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Para sahabat yang di Madinah yang tidak pernah melihat Nabi bingung. Ketika datang Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, mereka menyangka Abu Bakar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yurahib, mereka selamat datang ya Rasulullah, tapi mata mereka ke Abu Bakar. Selamat datang ya Rasulullah, mata mereka ke Abu Bakar. Abu Bakar Nabi pun diam aja. Ini bukan. Padahal himar adalah kendaraan yang paling apa? Yang paling rendah kalau bahasa kita. Yang paling rendah. Nabi bisa naik kuda. Bisa naik kuda terus bisa. Nabi bisa naik onta terus bisa. Tapi Nabi SAW sering naik apa? Himar. Dan di antara tawadhu Nabi SAW, Nabi membonceng anak-anak di atas himar tersebut. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan kuntu radifan Nabi SAW ala himarin. Aku dibonceng Nabi di atas himar. Keledai, ya. Tunggangan yang paling rendah. Makanya sebagian ulama menulis tentang 30 orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhunya Nabi tidak berbangga-bangga dengan kendaraan. Kalau dia mau bangga-bangga bisa, dia bisa naik onta, bisa naik kuda dengan pelana yang terbagus. Tapi Rasulullah SAW tidak, biasa-biasa saja. Kadang naik kuda, kadang naik onta, seringnya naik apa? Himar. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita mungkin punya uang banyak, tidak harus saya harus naik jet pribadi. Saya harus naik bisnis kelas, tidak harus begitu. Jangan biasakan juga dengan hidup yang apa? Mewah. Karena kemewahan itu membuat seorang hatinya berubah. Hatinya berubah. Sekali punya duit oke, yang mewah, terkadang biasa-biasa saja. Terkadang jangan selalu makan restoran yang mahal, terkadang restoran yang kaki lima. Hidup seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Kesederhanaan bagian daripada iman. Tidak harus selalu necis, kadang-kadang biasa aja. Tidak harus selalu rapi, kemudian enggak harus, kadang biasa-biasa aja. Karena selalu mewah, selalu necis, selalu ini akan kadang merubah hati apa? Seseorang. Ya, makanya Rasulullah SAW terkadang jalan kaki tidak pakai sendal. Rasulullah SAW terkadang jalan kaki tidak pakai sendal. Bahkan menyuruh sebagian sahabat untuk terkadang jalan kaki tidak pakai sendal. Karena orang terkadang bisa sombong dengan sendalnya. Kita biasa-biasa aja lah. Tidak usah. Orang hati itu bisa berubah. Hati bisa berubah. Jam saja bisa bikin orang berubah hatinya. HP bisa bikin orang berubah hatinya. Apalagi tas. Ibu-ibu tas-tas mahal bisa bikin berubah apa? Hati, dan berubah hati suaminya karena kemahalan. Biasa-biasa aja. Rasulullah SAW kalau dia mau naik kuda, dia akan bisa naik kuda terus. Kalau dia pakai pelana yang paling mewah, dia bisa. Tapi dia tidak mau. Kemudian ketika ada seorang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gemetar. Rasulullah SAW dia tahu itu Nabi, maka karismatiknya besar.
Disegan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia pun gemetar. Ada orang datang kemudian grogi di depan Nabi, gemetar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan dia? Kata Nabi, "Hawin alaik." Santai aja. Fa inni lastu bimalik. Saya bukan raja. Innama ana bimra'atin ta'kulul qadid. Min Makkah ta'kulul qadid. Sungguhnya aku adalah putra dari seorang wanita yang tinggal di Mekah yang makan daging yang dikeringkan. Maksudnya makan dendeng. Saya ini biasa aja. Enggak usah kayak gitu. Enggak usah, santai aja. Gampangannya kalau kita santai aja, sama, makan beras juga, tenang saja. Kamu keto ya, saya enggak. Tenang aja. Mau saya Nabi santai aja. Bukan oh iya, enggak. Santai, tenang aja. Tenang aja, Rasulullah SAW santai aja. Santai. Saya bukan raja. Enggak usah gitu-gitu banget sama saya. Kalau raja iya, orang semua. Enggak. Kalau dia mau meninggikan dirinya mudah. Rasulullah SAW tidak demikian. Lihatlah tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan tikar yang sangat sederhana sampai terlihat bekasnya di lambung beliau. Ya. Maka sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau naj'al laka wita'an." Ya Rasulullah, kalau kami bikinkan buat engkau kasur yang nyaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya. Innama mathali wa mathalid dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Saya enggak butuh kasur seperti itu, enggak butuh. Apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan kemudian istirahat sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian meninggalkan pohon tersebut. Nabi ibaratkan dia adalah pengembara, dunia seperti pohon yang perlu istirahat sebentar aja, enggak usah. Pohon bukan tempat tinggal yang layak. Mau tidur lama-lama di bawah pohon? Enggak, cuma sebentar kemudian meninggalkan pohon tersebut. Maka Nabi mengatakan, saya tidak perlu seperti itu. Ini cukup bagi saya. Rasulullah mengajarkan tawadhu. Kita mungkin tidak bisa mengamalkan seperti Nabi, tapi kita jangan ngajarin orang kemewahan. Saya ulangi ya, mungkin ustadz kita atau saya belum bisa seperti Nabi. Tapi jangan kita ajarin kemewahan sama orang. Jangan kita kemudian naik mobil Ferrari, oh enggak apa-apa, boleh, enggak usah diajarin boleh. Bilang tahan-tahan diri, ini hisapnya panjang, harusnya begitu. Kalau perlu beli, kalau enggak perlu enggak usah. Bukan malah ngajarin orang naik apa? Ferrari, yang benar aja. Nabi ngajarin dikasih kasur dari Mekah, katanya enggak. Apa urusanku dengan dunia? Sampai dalam Fathul Bari disebutkan, ada seorang wanita datang ke rumah Nabi. Terus Nabi dia kasihan lihat kasur Nabi. Nabi kasur biasa kemudian diisi dengan leaf, dengan apa? Serabut korma, serabut pohon korma. Enggak enak lah, tidak kayak kasur kita. Maka wanita ini kasihan, dia datangkan kasur bagus. Rasulullah pulang, lihat ini dari mana? Dari seorang Rasul, kembalikan kata Rasulullah. Kembalikan. Kalau saya mau dunia, Allah akan kasih sama saya. Kembalikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saya tes seorang syekh, saya diceritain langsung. Di antara guru-guru kita, saya enggak pengen sebut nama. Dihadirkan di rumahnya Land Cruiser baru, dia tolak. Dihadirkan di rumahnya Land Cruiser baru, dia tolak. Subhanallah. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada kita zuhud, tawadhu luar biasa. Nah, kita jangan kebalik malah ngajarin orang untuk apa? Bermewah-mewah. Kita tahan rem mereka. Bukannya dilarang, boleh. Seorang boleh menikmati hidup, tapi jangan malah dijor-jorkan ya. Kita rem-rem karena kehidupan ini cuma sebentar. Setelah itu hisab yang panjang. Bukannya dilarang, enggak, silakan, tapi jaga-jaga tetangga yang baik. Ini 4 sebab kebahagiaan. Rasulullah tidak menyalahkan orang punya rumah luas karena itu sebab kebahagiaan. Rasulullah tidak melarang orang punya kendaraan yang nyaman, itu sebab apa? Kebahagiaan, selama tidak berlebih-lebihan. Tetapi apakah Rasulullah seperti itu? Tidak. Rasulullah ternyata rumahnya sempit. Rasulullah SAW ternyata kendaraannya sederhana. Rumahnya sempit. Sampai Rasulullah saking sempitnya, kalau Rasulullah SAW ingin sholat malam, Aisyah sedang di depan Nabi menjulurkan kedua kakinya. Rasulullah SAW kalau ingin sujud, maka Rasulullah SAW sentuh kaki Aisyah supaya dilipat, supaya ada space untuk bisa sujud Nabi SAW. Subhanallah. Sempit rumah. Tapi apakah Rasulullah sengsara? Tidak. Meskipun rumah sempit, beliau apa? Bahagia. Ya. Sampai sholat tidak ada space. Nah, sebagian kita rumah mau sholat di mana-mana bisa, cuma tidak sholat itu masalahnya.
Semua tempat bisa dijadikan tempat sholat, cuma tidak sholat. Terus bagaimana bahagia? Oleh karenanya, lihatlah Nabi mengajarkan tawadhu. Sampai ketika di zaman pemugaran rumah Aisyah, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib, rumah Nabi rendah, kalau disentuh atap bisa kesentuh. Dia mengatakan seandainya rumah Nabi tidak dipugar, rumah Aisyah, sehingga kalau ada orang Islam yang baru datang bisa lihat inilah rumah Nabi kita dahulu seperti ini. Agar mereka tahu bagaimana kehidupan Rasulullah yang sangat sederhana, dari pelepah korma, kemudian dari atap yang sederhana, tangan pun sampai megang atap tersebut. Itulah rumah manusia termulia di alam semesta ini. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal. Thalatha ahilla fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Kami melihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul. 2 bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi 9, tidak ada kompor yang nyala, tidak ada tungku yang nyala selama 2 bulan. Berarti tidak ada yang dimasak. Berarti tidak ada yang dimasak. Kalau ada kompor nyala berarti ada roti yang dipanggang atau ada kambing yang dimasak. Ini enggak ada api yang nyala, berarti tidak ada yang dimasak. Maka ditanya kepada Aisyah, "Ma ta'amukum ya ummah?" Apa makanan kalian? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Al-aswadan." Korma dan air putih. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana kehidupannya. Dan beliau adalah orang yang paling mulia di alam semesta. Yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang diberi kenikmatan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita bilang harta adalah ukuran pemuliaan Allah. Kalau memang orang diberi harta banyak pasti dimuliakan, maka Nabi berarti tidak dimuliakan dong. Nabi orang paling mulia tetapi tidak harus berharta. Siapapun boleh mulia, baik si kaya maupun si miskin, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam pernah dibawa oleh seorang budak wanita, dipegang tangan beliau, kemudian dibawa Rasulullah sallam temani kemana dia pergi. Rasulullah tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Ini budak wanita memegang, ada keperluan, maka Rasulullah SAW biarkan. Kata Rasulullah SAW, demikian juga ada seorang wanita datang menemui Nabi SAW, ada keperluan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, ijlisi fi ayyi nawahish sikak syi'ti ajlis ilaiki." Wahai ummu fulan, kau hendak duduk dimanapun dari jalan-jalan kota Madinah, aku akan menemani engkau. Ada keperluan. Inilah Rasulullah SAW dengan tawadhu'nya. Bahkan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang wanita fi akliha syai', ada gangguan di otaknya, akalnya ada gangguan. Rasulullah SAW menemani dia berbicara. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Tidak seperti sebagian kita, mungkin baru sedikit dihormati mulai mentang-mentang, mulai sok sibuk. Saya bicara tentang kita-kita ya. Ya seperti itu. Baru sedikit ini sudah mulai belagu, mulai sok sibuk, mulai kadang melihat orang dengan kerendahan. Dan jangan sekali-sekali kita merendahkan orang lain. Saya sering sampaikan hal ini. Jangan kita merendahkan membantu kita. Mungkin dia kurang cerdas, mungkin dia apa. Saya bilang sebagian membantu kita, dia kerja, gajinya sebulan full 100% dikirimkan untuk keluarganya. 100%. Dia kirimkan terkadang untuk ibunya. Kadang dikirimkan untuk suaminya yang malas bekerja. 100%. Kita aja mau kasih orang tua 100% enggak berani. Enggak berani. Ada pembantu yang kerja 100% gajinya buat apa? Orang tua. Justru kita bilang kita lebih baik daripada dia. Dia jauh lebih berbakti kepada orang tuanya daripada kita. Nabi SAW demikian pada orang, tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa angkuh. Kalau dia bisa layani maka beliau layani siapapun orangnya tersebut. Taib, di antara akhlak Rasulullah SAW adalah bagaimana Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit. Rasulullah SAW
yaudul marda, ada orang sakit Rasulullah SAW datangi untuk menjenguk orang sakit. Di antaranya pembantu Nabi SAW seorang Yahudi pernah jadi pembantu Nabi SAW sakit. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak muda dari kalangan Yahudi pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida, suatu hari dia sakit. Fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun datang jenguk dia, yauduhu, itu menjenguk orang sakit. Fa qa'ada inda ra'sihi, maka Rasulullah SAW pun duduk di sisi kepalanya. Rasulullah SAW jadikan kesempatan untuk mendakwahinya. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau wahai sang pemuda. Fa nadhar ila abihi, maka pemuda itu pun lihat kepada ayahnya. Wa huwa indahu, dan ayahnya juga sedang di situ hadir. Maka kata ayahnya kepada pemuda tersebut, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim, kepada Muhammad. Fa aslama, maka anak muda tadi pun masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun keluar dari menjenguk anak muda tadi. Rasulullah SAW berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Jahannam. Perhatikan di sini. Nabi kepala negara yang dijenguk pembantunya. Bukan orang besar, bukan pejabat. Pembantu. Pembantu ini ternyata lain agama. Lain apa? Agama. Terus Rasulullah SAW tetap apa? Jenguk. Bayangkan bagaimana rahmat Nabi SAW. Seorang kepala negara menjenguk seorang yang pernah jadi pembantunya yang agamanya berbeda. Tapi Rasulullah SAW melakukan. Rasulullah datang, Rasulullah SAW tidak menganggap itu perkara sepele. Dia datang untuk mendakwahi pemuda tersebut dan alhamdulillah masuk apa? Masuk Islam. Makanya kita sering baca dalam hadis-hadis Rasulullah SAW datang ke rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Anas bin Malik adalah pembantu Nabi SAW. Tapi Nabi beberapa kali datang ke rumahnya, bahkan sholat di rumahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap pembantunya. Tidak ada salahnya kalau kita punya pembantu, dia ada keperluan, kita datang ke rumahnya, datang ke kampungnya, ya, untuk menyenangkan dia. Sebagai bentuk dia mengabdi kepada kita berwaktu yang lama, kita hargai dia. Lihatlah Nabi SAW datang ke rumah Anas bin Malik berulang-ulang, datang kepada laki Yahudi, pemuda Yahudi yang pernah menjadi pembantunya. Apalagi yang kurang dari seorang kepala negara Muslim seperti Rasulullah SAW. Taib, di antara akhlak Nabi SAW adalah akhlak Nabi SAW terhadap pembantunya, ya. Tadi di antaranya Rasulullah jenguk, Rasulullah datang ke rumahnya. Di antara yang menakjubkan, yang menunjukkan mukjizat akhlak Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantu Nabi SAW. Ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka datanglah Ummu Sulaim. Di antara kecerdasan Ummu Sulaim, dia bawa Anas bin Malik, masih kecil. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza Anas yakhdumuka. Ini putraku Anas akan menjadi pembantumu. Maka Anas pun menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun sampai Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW di Madinah sekitar 10 tahunan. Selama 10 tahun tersebut, apa kata Anas bin Malik menyimpulkan tentang akhlak Nabi? Kata Anas bin Malik, khadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku 10 tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama qala li tidak pernah mengatakan kepadaku tidak pernah. Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak pernah. Wala lima sona'ata, tidak pernah, kenapa kau bikin demikian? Wala Allah sona'ata, tidakkah kau melakukan demikian? Rasulullah tidak pernah mengucapkan 3 perkataan kepada Anas bin Malik. Tidak pernah mengatakan enggak pernah. Enggak pernah. Tidak pernah berkata, kenapa begini? Enggak pernah. Kok begini? Enggak pernah. Enggak pernah juga, kenapa kau tidak begitu? Enggak pernah juga. Bukan 1 hari 2 hari, berapa tahun? 10 tahun, luar biasa. Kita sama membantu. Kok begini? Kok begitu? Kenapa enggak begitu? Repot. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sering memaafkan apa? Membantu. Membantu punya kekurangannya banyak sekali. Ya. Rasulullah SAW bayangkan 10 tahun tidak pernah demikian. Siapa majikan yang bisa seperti ini? Kecuali majikan bisu, itu pun pasti banting meja. Ini Rasulullah tidak pernah. Enggak pernah. Sampai ketika Anas bin Malik melakukan kesalahan. Bayangkan, Anas bin Malik melakukan kesalahan. Anas bercerita, karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah SAW majikanku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin, maka dia pun mengirimku untuk satu keperluan. Fakultu, dia bilang Rasulullah, wahai Anas, pergilah. Anas masih kecil,
Dia bercanda, dia bilang wallahi la adhab. Demi Allah ya Rasulullah saya tidak mau pergi. Rasulullah bilang pergi, dia bilang apa? Demi Allah enggak. Wa fi nafsi an adhab, tapi dalam hatiku dia belum balik Anas bin Malik ketika itu. Pergi engkau, demi Allah enggak ya Rasulullah. Tapi dalam hati saya mau pergi. Ini ngerjain pembantu. Rasulullah bilang pergi, dia bilang apa? Tidak. Tapi dalam hati dia mengatakan wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi hatiku, dalam hatiku aku akan pergi sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu, aku pun pergi sebagaimana diperintahkan oleh Nabi. Padahal depan tadi bilang saya tidak mau pergi. Kira-kira antum kalau ada bilang mana pergi sana? Enggak. Kira-kira gimana? Mungkin sentil mulutnya. Bilang apa tadi? Coba ulang-ulang. Rasulullah tidak. Rasulullah diam aja. Terus dia pergi, ternyata dia pergi karena dia memang berniat untuk pergi. Hatta amura ala sibyanin wa hum yal'abun fis suq. Di tengah perjalanan, aku melihat anak-anak sedang main-main. Anas bin Malik masih kecil. Lihat anak-anak main, dia mampir nonton itu anak-anak main-main. Nonton. Ternyata Rasulullah SAW ngekorin beliau. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya min wara'i. Tiba Rasulullah SAW pegang leherku dari belakang. Fa nadartu ilaihi. Aku lihat, aku kaget. Wa huwa yadhhak, Rasulullah SAW tertawa. Subhanallah. Tertawa bukannya disuruh ke sana malah. Tertawa. Rasulullah tertawa. Faqala. Rasulullah lagi, ya Unais. Maka Rasulullah panggil nama Anas dengan nama yang lembut, ya Unais, yaitu tasghir. Ya Unais, idhab. Ya Unais, adhabta haitsu amartuka? Apakah kau sudah pergi sebagaimana aku perintahkan? Qultu na'am ya Rasulullah, ana adhab ya Rasulullah. Saya akan pergi wahai Rasulullah. Sudah ketahuan main-main kan. Mau saya lihatlah Rasulullah SAW tidak ngomel, tidak marah, tidak jewer Anas ya. Tidak ada keangkuhan di hadapan orang yang rendah di bawah Nabi SAW. Tidak seperti kita mungkin lihat orang kita rendahkan, kita angkuh, kita merasa tinggi, kita merasa sibuk, sok ini, sok anu, sok diperlukan, sok semua orang butuh sama kita. Rasulullah SAW sama sekali tidak demikian. Baik, kita lanjutkan. Di antara keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW sangat mudah memaafkan. Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah bagi Nabi untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Hati beliau sangat lapang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah." Beliau bukanlah orang yang sering berucap-ucap kotor, berkata-kata kotor. Beliau juga tidak pernah berbuat yang keji. Tidak pernah berkata-kata yang tidak baik, tidak pernah. Ada orang pandai kalau bikin kata-kata itu menyakitkan ada. Ya. Bahkan dia ahli dalam membuat kata-kata yang menyakitkan. Rasulullah tidak bisa begitu. Tidak ada kata-kata yang seperti itu. Wala sakhaban fil aswaq, bukan orang suka berteriak-teriak di pasar meskipun beliau ke pasar. Wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah, dan Rasulullah SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu, akan tapi Rasulullah SAW memaafkan dan berlapang dada. Rasulullah SAW memaafkan dan berlapang dada. Dan contoh Nabi maafkan berlapang dada sangat banyak. Di antaranya dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, kemudian menarik selendang Nabi, menghentikan langkah Nabi dengan menarik selendangnya. Bukan begini, bukan mas-mas gitu enggak, tapi langsung ditarik apa? Selendangnya. Nabi sedang berjalan, tiba-tiba ditarik kehentak, sampai terlihat bekas merah di leher Nabi. Artinya dia tarik, menghentikan Nabi dengan menarik selendang Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, sudah menyakiti Nabi. Dia berkata, ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak. Lihat perkataan tidak sopan. Pertama dia bilang, wahai Muhammad, dia sebut nama. Dia tidak bilang wahai Rasulullah, wahai Ustadz. Kalau ada orang, Firanda. Ya, iya, memang nama saya Firanda. Rasulullah tidak dipanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Allah saja kalau panggil Nabi tidak pernah ya Muhammad. Ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi. Ya, Allah panggil dengan kata-kata pengagungan kepada Rasulullah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi yang lainnya Allah panggil ya Musa, ya Nuh,
ya Ibrahim, ya Adam. Allah panggil nama. Nabi Rasulullah tidak ada. Allah panggil apa? Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan rasul. Allah panggil dengan katanya. Ini orang Arab Badui ini panggilnya apa? Ya Muhammad. Sudah ditarik lehernya, panggil ya Muhammad. Apa keperluannya? A'tini mimma lillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, bagi itu harta Allah yang pada kamu, kasih saya. Dia bilang dengan tidak sopan, itu harta sama kamu bukan milik. Seakan-akan dia berkata itu harta sama kamu milik Allah, bukan milik kamu Muhammad. Kalau gitu bagi-bagi. Kalau kita digitukan, mana kita mau bagi? Misalnya kamu antum orang kaya punya mobil, semua kan milik Allah ya enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuma harta, kita ini juga milik siapa? Allah. Ada orang datang, itu mobil milik Allah, bagi. Kira-kira kita bilang apa? Iya milik Allah tapi yang cari saya. Enak aja lu katanya. Rasulullah digitukan, a'tini min malillahi alladhi indak. Arab Badui ini tidak salah. Benar, semua harta milik siapa? Allah. Berikan kepadaku harta Allah yang kebetulan ada sama kamu. Subhanallah. Apakah Rasulullah SAW marah? Rasulullah tidak marah. Rasulullah SAW balik, faltafata wa dhahik. Rasulullah SAW tertawa lihat orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, a'tuh, berikan harta kepada orang tersebut. Ini yang saya takjub. Bagaimana disakiti langsung bisa tertawa, itu yang saya heran. Antum kalau lagi tawaf disenggol orang langsung tersenyum bisa? Nggak bisa. Ternyata orang Afrika tinggi. Nggak ada kita mau disenggol orang. Ada mobil kesenggol terus kita senyum. Qadarullah, lanjut. Nggak bisa. Susah. Saya pernah naik mobil. Ini kisah nyata. Mau keluar gerbang Jamiah tiba-tiba ketabrak mobil. Mobil besar, mobil saya kecil sedan. Sedan Cressida tahun 89 ditabrak sama mobil GMC besar. Saya udah buka kaca. Saya lihat ternyata dosen saya. Saya bilang, "Assalamualaikum." Lagi ngajar saya S3. Ya. Langsung saya maafkan, luar biasa kan? Hebat kan? Luar biasa. Siapa bisa kayak Nabi? Disenggol langsung apa? Bisa memaafkan, tidak ada. Ini ajaib bagi saya. Ditarik merah, ya Muhammad. Kata Rasul tersenyum, bukan marah, tidak ada wajah jengkel sedikit pun, tidak ada. Tidak ada sinis sedikit pun, tidak ada. Bagaimana lembutnya hati Rasulullah. Kata Rasulullah, tuh berikan. Tidak ada marah sama sekali. Luar biasa. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, ya, ketika diusir dari Mekah. Rasulullah SAW diusir dari Mekah sampai berhijrah dengan, bukan Rasulullah suka, Rasulullah tidak suka. Sampai ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW bersedih. Ucapan terakhir ketika meninggalkan kota Mekah, beliau berkata, innaki la khairi ardillah. Engkau adalah kota yang terbaik, negeri yang terbaik. Wa habbu ardillah ila Allah, dan engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan kaummu mengusirku, aku tidak akan meninggalkan engkau wahai kota Mekah. Maka Rasulullah SAW pergi, rumahnya diambil, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Semua nostalgia beliau tinggalkan, ya. Tempat lahir, tempat main, tempat gembala kambing, tempat hidup bersama Khadijah, anak-anaknya lahir di Mekah, semuanya tinggal nostalgia. Rasulullah SAW tinggalkan. Berat, dikejar-kejar, dibuat sayembara. Siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Kabilah-kabilah Arab bersatu padu ingin bunuh Muhammad. Dikejar-kejar, Rasulullah harus sembunyi, harus begini, harus begini. Rasulullah terusir dengan tidak menyenangkan. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW bawa pasukan kembali nyerang kota Mekah. 10.000 pasukan. Kalau itu Rasulullah SAW dikejar-kejar sama Quraisy. Kali ini 8 tahun kemudian Rasulullah SAW bawa 10.000 menaklukkan kota Mekah. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW melakukan kota Mekah, Rasulullah SAW dengan tawadhu sampai naik di atas onta beliau, sampai janggut beliau mengenai hampir pelana onta, dengan tawadhu tunduk, bukan dengan petantang petenteng, dengan sombong, dengan baca firman Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina. Bacakan firman Allah untuk mengingatkan ini semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh tawadhu beliau masuk menaklukkan kota Mekah. Inilah penduduk yang pernah mengusir saya 8 tahun yang lalu. Inilah penduduk yang pernah merampas rumah saya. Inilah penduduk yang telah menghancurkan kenangan indah saya. Tidak, Rasulullah SAW dengan penuh ketenangan. Maka dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy di hadapan Nabi SAW dekat Ka'bah. Saatnya Rasulullah SAW kalau balas dendam, Rasulullah balas dendam. Maka Rasulullah SAW bertanya,
Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum? Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka tentu ketakutan. Ini kalau Muhammad ngamuk mati kita semua. Balas dendam. Maka mereka memuji, kata mereka, khairan. Menurut kami engkau akan melakukan kebaikan wahai Muhammad. Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia. Ibnu akhin karim, dan engkau adalah putra dari seorang yang mulia. Mereka puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yauma aqulu lakum ma qala akhi Yusuf min qabl, la tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, idhabu fa antumut talaqa." Kata Nabi, aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam kepada kakak-kakaknya yang pernah mendoliminya. Ya, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian sama sekali. Idhabu, pergilah kalian, wa antumut talaqa, kalian bebas. Kafir, mereka mengasihi Rasulullah bilang bebas, pergi. Rasulullah langsung maafkan di saat dia bisa untuk membalas. Rasulullah maafkan di saat dia bisa apa? Membalas. Subhanallah. Saya dulu punya kawan, teman sekolah. Terus dia disakiti sama teman saya juga yang satunya. Dia ngomel sama saya, kata dia, Firanda Fulan tuh kurang ajar dia. Semoga Allah menyempitkan dia dalam kuburan. Itu orang belum mati. Belum mati sudah semoga disempitkan dalam apa? Allah, ngeri banget tuh doanya. Belum mati sudah didoain supaya disempitkan dalam apa? Kuburan. Kenapa hati seperti itu? Santai aja. Udah takdir, santai aja. Kenapa kita harus ribut-ribut, balas dendam? Rasulullah SAW sangat-sangat mudah memaafkan. Sangat-sangat mudah memaafkan. Kenapa? Karena dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan indah, lapangkanlah dada. Ngapain dendam-dendam? Itu bentar lagi mau mati. Dendam-dendam buat apa? Hidup yang sudah sempit ini atau yang sudah banyak problematika jangan kita sempitkan lagi dengan dendam. Orang kalau dendam enggak bisa tidur. Lihatlah bagaimana orang para sahabat, bagaimana para nabi, dada mereka lapang, dada mereka luas. Mereka siap memaafkan dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan orang terhadap mereka. Jangan sebagian orang badannya besar tapi dadanya apa? Sempit. Sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Biasanya orang suka tersinggung, orang sombong biasanya. Dia merasa disinggung, dia merasa disenggol, dia merasa dia merasa direndahkan. Padahal enggak ada apa-apa. Cuma karena dia sombong maka dia merasa diapa-apain ya. Makanya orang jangan suka dendam. Jangan suka dendam. Taib. Masih ada waktu? Boleh pertanyaan? Terakhir ya. Akhlak Nabi kepada istri-istrinya. Mau dengar ibu-ibu? Saya takut bapak-bapak tidak bisa mengerjakan. Lain kali aja. Sekarang apa lain kali? Yang benar bapak-bapak. Niat untuk dikerjakan ya. Antum satu aja susah ngerjain. Rasulullah 9 bisa ngerjakan. Mau satu aja susah, mau sok-sok lagi. Baik, diniatkan untuk dikerjakan ya. Insya Allah bapak-bapak. Insya Allah kurang keren. Insya Allah bapak-bapak. Insya Allah. Baik. Di antara akhlak agung Nabi SAW adalah akhlak beliau terhadap istri-istri beliau. Kalau kita renungkan tentang baca tentang hadis tentang bagaimana akhlak Nabi terhadap istrinya, Rasulullah SAW tidak memposisikan dirinya sebagai ustadz buat istri-istrinya. Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai seorang suami. Terkadang istrinya ngangkat suara, terkadang istrinya marah. Rasulullah SAW tidak memposisikan diri sebagai apa? Ustadz. Saya ustadz. Enggak. Saya Rasul. Enggak, Rasulullah tidak. Ini mukadimah. Rasulullah biasa-biasa aja. Sebagai suami, sebagai apa? Suami. Dan Rasulullah SAW pernah berkata, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Ketika ada sebagian sahabat mukul istrinya, kata Rasulullah SAW, khiyarukum la yadrib. Sebaik-baik kalian tidak mukul apa? Istri. Dan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Rasulullah SAW
ketika memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan indah ya. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, contohnya beliau manggil dengan ya Aish. Ya Aish. Ini ada cara pemanggilan orang Arab untuk memanja, dia tidak panggil ya Aisyatu tapi ya Aishu. Ini dipotong, disingkat namanya sebagai tanda apa? Tanda sayang ya. Itu dilakukan oleh Nabi. Seperti kalau kita ada nama-nama kita singkat-singkat. Seperti anak saya namanya Abdul Muhsin, saya panggil apa? Ucin. Ucin ya. Ucin. Itu panggilan sayang ya. Ucin, Cin ya. Abdul Muhsin ya. Seperti itu. Istri pun kalau nama panggilan sayang kita panggil ya. Di antaranya Nabi panggil istrinya ya Humaira. Humaira itu adalah wanita yang sangat merah, sangat putih, saking putihnya terlihat rona merah di pipinya. Rasulullah memilih sifat yang indah pada istrinya sebagai panggilan. Nah, kita panggil istri kita maksudnya wahai wanita yang terurai rambutnya misalnya. Wahai istriku yang mancung hidungnya misalnya. Misalnya. Mbok. Sayang, Hani kan bisa. Bisa sok-sok romantis bisa enggak? Hani, Masya Allah. My sweetie apa lagi? Cintaku, sayangku bisa. Dapat pahala. Niatnya karena apa? Allah. Artinya Rasulullah SAW dalam masalah panggilan pun beliau tidak sembarang memanggil. Beliau benar-benar menghargai perasaan apa? Istrinya. Sehingga istrinya dipanggil dengan kata-kata yang indah. Yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Maka seorang laki berniat memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Ya habibati, ya cintaku, ya sayangku. Ya. Bisa atau tidak? Ragu-ragu. Bisa atau tidak? Coba latihan. Gombal kata ibu-ibu. Baik. Rasulullah SAW di antara romantisnya, Rasulullah SAW minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kuntu asyrabu wa ana haid. Aku minum dari gelas dan aku sedang haid. Dulu mungkin haid dicampakkan, dianggap kotor, apalagi orang Yahudi tidak mau makan dengan istrinya yang haid. Thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berikan gelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Maka Rasulullah pun meletakkan bibirnya di bekas bibirku. Rasulullah SAW minum di bekas mulutnya siapa? Aisyah. Kelihatannya sederhana, tapi bagi wanita itu perkara yang luar biasa. Sampai Aisyah perhatikan. Jadi kalau misalnya dikasih gelas, misalnya Aisyah kasih, Rasulullah berarti muter kan? Nah, dilihat, muternya pun dilihat. Kita mana pikir kayak gitu? Ganti gelasnya. Kemudian kata Aisyah, wa ta'arraqu al-arqa wa ana haid. Ya. Tsumma unawiluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Demikian juga bekas makan gigitan Aisyah, maka Rasulullah SAW menggigit dari bekas gigitan apa? Aisyah. Itu menunjukkan cinta yang luar biasa. Aisyah memperhatikan hal tersebut. Jadi kalau istri antum makan kambing misalnya dia gigit, antum ambil kambingnya, gigit dari bekas gigitan apa? Istri. Indah atau tidak? Indah. Kalau dia makan apel, antum ambil dari bekas gigitan apel, antum makan juga. Nah, ini berarti sikat gigi sebelum makan ya. Ini akhlak Nabi yang luar biasa. Yang kelihatannya sepele, tapi itu romantis bagi wanita. Bagi kita mungkin kita enggak perhatian, tapi bagi wanita itu perkara yang indah. Suamiku minum dari bekas bibirku. Indah atau tidak? Antum enggak ngerti kan? Contoh lagi, Rasulullah SAW sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahli sa'atan tsumma raqada. Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibinya Ibnu Abbas. Maka Nabi pun ngobrol sama istrinya beberapa lama, kemudian baru tidur. Dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar rahimahullah atau Imam Bukhari bahwasanya di antara ibadah adalah ngobrol sama istri sebelum tidur, yaitu bab as-samar fil ilm, dibawakan disinggung oleh Bukhari dalam bab as-samar fil ilm, bab tentang ngobrol tentang ilmu.
Ternyata dibawakan di antaranya hadis obrolan suami terhadap apa? Istri. Maksudnya apa? Sebagaimana kalau seorang ngobrol setelah isya tentang ilmu dapat pahala, demikian juga kalau dia ngobrol sama istri sebelum tidur juga dapat pahala. Jadi antum sebelum tidur ngobrol sama istri, ngobrol ngalung tidur nggak apa-apa, dapat pahala, tambah cinta kasih. Jangan pulang pegang HP, istri juga pegang HP. Ini masalah. Datang ketawa ketiwi sama teman di HP. Istri juga demikian, senyum-senyum dengan apa yang dilihat di HP. Apa rumah tangga seperti ini? Ketemu, ngobrol makanan kek, ngobrol ini kek, ngobrol anak-anak kek, ngobrol rencana kek, ngobrol ngalul ngidur nggak apa-apa. Ada rasa cinta. Jadikan istri kita teman ngobrol kita. Kalau istri kita sudah dijadikan teman ngobrol kita, kita bahagia. Kita enjoy dengan obrolan dengan istri. Kalau belum bisa enjoy, ciptakan enjoy tersebut. Bagaimana saya bisa ngobrol nyaman dengan apa? Istri. Maka pembahasannya kita pilih yang menarik. Jangan kita bicara politik sama istri. Sayang, kamu pilih nomor berapa? Repot itu. Jadi ribut di kasur sebelum apa? Tidur. Ngobrol yang santai tentang ini, tentang ini. Jangan bicara masalah-masalah yang bikin keributan. Buat enjoy sehingga kita nyaman sama istri. Kalau kita sudah nyaman, ada kebahagiaan. Tapi kalau kita sama ngobrol sama istri aja tidak nyaman, kita sengsara. Sungguh itu suami yang sengsara yang tidak nyaman ngobrol sama istri. Dia baru nyaman kalau ngobrol sama istrinya orang. Sama istri sendiri nggak nyaman, bahaya itu. Bahaya. Di antara romantisnya Nabi SAW, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Aisyah berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahidin baini wa bainahu wahid fayubajiruni hatta aqul lahu da'li. Aku mandi bareng Nabi SAW dari satu ember, satu bejana. Kami saling mengambil air sampai aku berkata kepada Nabi, da'li fayubadiruni. Rasulullah SAW duluan ambil air dari ember sampai aku berkata, sisakan air buatku. Aisyah bercerita, Rasulullah SAW terkadang mandi junub bersama siapa? Nabi SAW. Satu ember bareng, satu bak bareng-bareng. Sampai ketika mandi tersebut, Rasulullah SAW bercanda. Rasul ambil air cepat-cepat, sampai Aisyah berkata, sisain air buat saya. Jadi ketika mereka mandi bareng bukan diem-diem ya. Enggak. Rasulullah ngobrol sampai Aisyah berkata, da'li, tinggalkan air buatku. Sampai dalam riwayat Rasulullah balik berkata, da'ili. Wahai Aisyah, sisakan air buatku. Jadi mereka mandi pun sambil apa? Bercanda. Maka di antara sunnah mandi bareng sama istri. Ya, jangan ngangguk-ngangguk saja, dipraktekkan. Iya, pulang sama istri, sayang, tadi sudah dengar Ustadz ngomong kan? Kita mandi bareng. Mas, habis nonton sinetron apa mas? Enggak. Ini sinetron, ini sunnah Nabi SAW. Udahlah sampai sini saja ya. Nanti bapak-bapak semakin sulit mengamalkan. Sampai sini saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan kepada